akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi terkait usaha mie ayam bakso dari sudut pandang guru bisnis. Saya, Risa Jarta, dengan NIM akhir 119. Perkenalkan, nama saya Laila Madani dengan NIM akhir 150. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Permatasari dengan NIM akhir 153. Perkenalkan, saya Windy Widya Salma dengan NIM akhir 137. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maruf dengan NIM akhir 148. Perkenalkan ya, nama saya Windy Widya Salma dari Universitas Hasim. Di sini saya mau tanya-tanya sedikit tentang UMKM yang Mbak punya. Pertama aku mau nanya, dulu namanya siapa Mbak? Sebelumnya perkenalkan, saya Nifa Zumratul. Saya yang memiliki usaha mie ayam bakso di sini. Oke. Usaha ini tuh udah dari kapan Mbak berdirinya? Kalau berdirinya itu udah dari 2012 sampai sekarang? Iya, sampai sekarang sih. Alasan memilih untuk jualan bakso dan mie ayam kenapa Mbak? Alasan milihnya tuh karena kan udah dari keluarga besar itu memang usahanya tuh bakso semua ya, hampir semua bakso. Nah terus bapak saya juga jualan bakso. Nah saya milih meneruskan usaha ini aja. Jadi kayak generasi terus menerus gitu ya. Terus dari mana bahan baku sama kayak daging dan bumbu itu biasanya dapatnya dari mana? Kalau itu saya belanja di pasarnya tuh ada di Semarang bawah, apa ya? Jatingaleh. Oh, berarti itu nggak kayak misal punya orang habis itu enggak. Jadi setiap hari itu selalu belanja ke pasar gitu. Berarti selalu fresh ya. Apakah usaha Mbak Hanifa ini sudah punya NIB dan izin dari dinas terkait seperti Dinas Kesehatan atau Perdagangan? Kalau itu belum mengajukan ke sana karena apa ya, kan usahanya usaha kecil gitu. Jadi kita kayak dagang udah gitu. Nggak yang sampai izin mencari izin kemana-mana gitu. Ya, kalau terkait nama usaha nih, kan belum didaftarkan secara hukum. Nah, pernah nggak sih ada yang meniru nama atau konsep dari warungnya Mbak Arifah nih? Kalau itu pernah ada satu kali itu tahun 4 tahun yang lalu kayaknya. Itu namanya sama dan yang jualan itu kayak bilang kalau dia itu saudaranya saya gitu. Kayak cabangnya gitu ya. Oh, oke. Bagaimana Mbak Hanifa menjaga kebersihan dan keamanan makanan yang disajikan? Jadi sebelum menyajikan makanan kita tentunya seperti membersihkan bahan bakunya terlebih dahulu. Nah, jika misal langsung digunakan kan itu pasti bersih. Nah, kalau misal digunakannya nanti, nah itu kami simpan terlebih dahulu di freezer gitu. Dan kami selalu menjaga kehigienisan. Kalau mau bikin persediaan itu selalu cuci tangan terlebih dahulu, dan pastinya kita memantau bahan itu tuh selalu bersih dan fresh. Jika ada pelanggan yang komplain nih Mbak soal ada rasa atau kebersihan, bagaimana cara Anda menanggapinya? Untuk kritik dan saran itu pasti akan kami simpan, lalu kami akan mengevaluasi di bagian mana sih yang harus kami evaluasi, seperti ya mungkin rasanya ada yang kurang atau dari kebersihannya itu. Apakah Anda sudah pernah lapor pajak atau mendapat pembinaan dari Dinas UMKM?
Kalau itu belum pernah, belum lapor karena kan ini usaha dari bapak saya dan bapak saya tuh kurang mengerti tentang hal itu. Mungkin kalau sudah sebelumnya nanti saya yang mengelola, mungkin akan saya laporkan ke pajak dan dinas. Baik Mbak Hanifah, apakah dalam usaha Mbak Hanifah ini ada pegawainya? Jika ada pegawai yang membantu, apakah Anda membuat kontrak kerja secara tertulis atau hanya berdasarkan kepercayaan lisan? Kalau untuk pegawai itu ada, dan itu hanya kayak kepercayaan secara lisan, karena pegawai kami itu saudara. Jadi kayak saudara nih Kak, aku mau bekerja. Nah kita kayak menawarkan kerja di tempat, aku mau nggak? Sekedar itu. Baik, terima kasih Kak. Menurut Mbak Hanifah nih, penting nggak sih kalau pelaku usaha kecil itu tahu soal aturan hukum usaha dan hak-hak konsumen? Menurut saya sih penting ya, karena dengan itu kita bisa membangun kepercayaan konsumen, lalu bisa menghindari jika ada masalah di kemudian hari. Nah, apa sih harapan Mbak Hanifah ke pemerintah agar usaha kecil seperti ini tuh lebih mudah berkembang? Harapan saya ke pemerintah itu untuk lebih dimudahkan akses bagi usaha kecil, lalu seperti permodalan, terus ada fasilitas dan lain-lain. Jadi kayak bagi usaha kecil tuh lebih bisa meraih pasarnya mereka gitu, nggak yang cuma di sini-sini aja gitu. Kayak misalnya yang transformasi digital gitu, jadi mereka bisa paham nih mengenai kayak cara pemasaran, terus bikin promosi memakai pamflet dan lain-lain seperti itu. Terima kasih Mbak. Ya. Usaha bakso dan mie ayam milik Mbak Hanifah sudah berjalan sejak tahun 2014 dan merupakan warisan dari ayahnya. Usaha ini masih dikelola secara sederhana tanpa kerjasama resmi atau kontrak tertulis dengan pihak lain. Para pegawai yang membantu adalah keluarga sendiri dan sistem kerjanya hanya didasarkan pada kepercayaan lisan tanpa perjanjian hukum. Dari sisi hukum, usaha mie ayam bakso Mbak Hanifah belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan belum mengurus izin resmi dari dinas terkait seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Perdagangan. Usaha ini juga belum pernah melaporkan pajak dan belum mendapatkan pembinaan dari Dinas UMKM. Hal ini terjadi karena keluarga Mbak Hanifah belum begitu paham tentang pentingnya mengurus izin dan legalitas dalam menjalankan usahanya. Masalah hukum pernah muncul ketika ada pihak lain yang meniru nama dan konsep usaha milik Mbak Hanifah. Penyerahan ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan pelanggan, tapi juga berpotensi merugikan usaha Mbak Hanifah secara finansial maupun reputasi. Pelanggan yang tidak bisa membedakan antara warung asli dan tiruan mungkin mendapatkan pelayanan atau produk yang berbeda di berbeda kualitasnya, sehingga citra warung Mbak Hanifah ikut tercoreng. Kejadian ini menegaskan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap nama usaha atau merek dagang. Dengan mendaftarkan merek secara resmi, pemilik usaha memiliki hak eksekutif atas penggunaan nama tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan hukum jika ada pihak lain yang menggunakan nama atau konsep serupa tanpa izin. Perlindungan merek bukan hanya tentang menjaga identitas usaha, tapi juga tentang melindungi konsumen dari penyesatan dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan pasar. Mbak Hanifah menyadari betapa pentingnya pengetahuan mengenai hukum usaha, terutama bagi para pelaku UMKM. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku UMKM kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi operasional maupun legal. Oleh karena itu, memahami aspek hukum menjadi bekal yang sangat krusial agar mereka tidak tersandung persoalan yang bisa merugikan usaha mereka. Pengetahuan hukum akan membantu pelaku usaha mengetahui hak dan kewajiban mereka, mengenali bentuk-bentuk perjanjian, memahami perizinan, serta menghindari pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Lebih dari itu, pemahaman yang baik tentang hukum juga berperan besar dalam menjaga kepercayaan konsumen serta membangun citra usaha yang profesional.
Ketika pelaku UMKM menjalankan usaha sesuai dengan aturan, maka konsumen pun akan merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi. Hal ini tentu berdampak positif terhadap perkembangan usaha dalam jangka panjang. Dengan menjalankan usaha secara legal dan tertib hukum, pelaku UMKM tidak hanya melindungi diri dari risiko hukum, tetapi juga membuka peluang besar untuk menjalin kerjasama dengan mitra usaha, lembaga keuangan, maupun instansi pemerintah. Menurut Mbak Nifa sendiri, ia mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil seperti dirinya melalui kemudahan dalam proses perizinan, bantuan modal usaha, serta pelatihan terkait pengelolaan bisnis dan pemanfaatan teknologi digital. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM. Dengan pemahaman hukum yang baik, UMKM dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan sekaligus menghindari berbagai risiko hukum yang dapat merugikan di masa mendatang.